Selamat siang teman-teman, kembali lagi di acara Talk After Lunch. Hari ini kita kedatangan seorang aktivis kampus di Universitas Pasundan. Kita sambut aja langsung Faisal Ramadan. Selamat datang. Selamat datang. Talk After Lunch. Gimana? Kita ini pengen bahas tentang partai yang ada di kampus, khususnya Universitas Pasundan. Katanya sih ada kepartaian gitu di kampus. Jadi itu menarik buat kita. Nah, katanya nih Kang Icar ini salah satu aktivis partai di kampusnya. Bisa ceritain nggak sih partainya apa, sejarahnya kayak gitu? Oke, kebetulan saya mahasiswa Fisip Unpas ya, angkatan 2011. Ya. Ternyata waktu ketika saya masuk ke Unpas ini, ternyata di Fisip ini mempunyai sistem kepartaian. Kebetulan saya berada di salah satu partai, yaitu Partai Paspor Solidarity for Revolution. Sejarahnya Paspor sendiri itu berdiri tahun 2006 sampai sekarang tahun 2015. Paspor itu sudah memiliki kader yang sangat banyak, sampai-sampai kemenangan kita kemarin itu kemenangan yang ke-7 kalinya. Gitu. Terus dari katanya ada kabar Paspor itu dulu belum bernama Paspor nih. Itu gimana sih ceritanya? Katanya sebelum nama Paspor ada nama lainnya itu? Nah, dulu itu emang sempat Paspor itu berubah-ubah nama, gitu kan. Tapi dalam artian Paspor ini selalu menjaga nama baiknya, tetap satu Paspor. Cuman Paspor sendiri selalu melebarkan sayap di luar agendanya, gitu kan. Di luar namanya itu Paspor memiliki nama lain seperti Demasi, Noah, gitu. Partai-partai yang dibentuk sendiri oleh kawan-kawan Paspor sendiri. Gitu. Nah, ini Paspor kan udah mengalami manis pahitnya kemenangan dan kekalahan nih. Bisa diceritain nggak sih waktu itu tahun berapa kalah dan kenapa bisa kalah dan siapa sih saingannya waktu itu? Oke. Secara kekalahan mungkin hanya tersirat oleh bahasa mungkin ya. Kalau secara kemenangan tersirat oleh euforia. Tapi secara kekalahan Paspor ini pernah kalah di tahun 2007. Kenapa dikatakan kalah? Karena hari itu Paspor memiliki kader yang sangat minim, sehingga kekalahan Paspor bangkit kembali di tahun selanjutnya. Gitu. Kekalahannya ya kita kalah saing oleh kader yang lain, oleh organ-organ ekstra yang masuk ke dalam ranah kampus kita ini. Gitu. Terus setelah 7 kali berturut-turut ini nih, yang kemenangan Paspor 7 kali berturut-turut ini, kira-kira apa sih yang udah dilakuin Paspor buat Fisip Unpas itu sendiri? Ya, kemenangan 7 kali berturut-turut ini ya apa yang sudah dilakukan oleh Paspor untuk Fisip sendiri ya. Satu, kita membenahi yang namanya infrastruktur di Fisip gitu. Ruang publik, kantin, parkiran dan segala macamnya ya sedikit-sedikit dapat dukungan dari mahasiswa yang lain untuk merubah fasilitas yang ada di kampus. Yang kedua mungkin dari secara akademik gitu. Akademik kita ya namanya Unpas gitu kan, dipandang sebelah mata oleh kalangan luar gitu, oleh kalangan universitas yang memiliki nama tinggi seperti Universitas Unpad gitu. Nah, cuman Paspor ini kan kita mendominasi dari 5 jurusan. Bagaimana caranya kader yang memiliki 5 jurusan ini kita membangun jurusannya masing-masing terlebih dahulu sebelum ke ranah universitas gitu kan. Nah, di situ mulai yang namanya akreditasi kita membaik sampai hari ini kita memiliki akreditasi yang cukup baik. Nah, jadi secara nggak langsung Paspor itu udah membuat nama Fisip lebih ternilai, lebih terlihat lagi di luar sana ya. Nah, kalau misalnya gitu ada dong perbedaan, mungkin karena 7 kali menang ini ada perbedaan antara Paspor sama partai lain. Nah, potensi apa sih sebenarnya yang dimiliki Paspor sampai 7 kali menang ini? Kalau secara potensi mungkin ya kita kawan-kawan mahasiswa sama, memiliki tujuan yang sama, memiliki potensi yang cukup sama. Cuman perbedaannya antara Paspor dan partai lain itu satu, Paspor ini memiliki hakikatnya sistem kekeluargaan yang didominasi pada solidaritas for revolution gitu. Gimana caranya kita harus solid untuk merubah suatu keadaan gitu. Mau gimana pun keadaannya kita harus solid. Mau seburuk apapun keadaannya tetap kita harus solid gitu. Nah, di situ Paspor memiliki perbedaan dari partai lain gitu. Karena saya pribadi atau anak-anak mungkin yang
yang sudah terbenak di pikirannya, kita ini anak-anak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bagaimana caranya bersosial, berpolitik gitu, terlebih dahulu, seperti itu. Nah, dari semua yang udah diungkapkan oleh Kang Ical ini, tapi masih ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin merasa perasaan selama kemenangan paspor ini nggak ada perubahan nih. Nah, itu gimana nih tanggapan dari Kang Ical sebagai kader paspor dan bahkan DPP paspor ya sekarang ini? Nah, tanggapannya kayak gimana nih buat mahasiswa-mahasiswa yang masih menganggap nggak ada perubahan nih di FISIP? Oke, karena ini tanggapan ketika paspor memenangi yang namanya pemira, yang namanya perubahan itu tidak dirasakan oleh beberapa kalangan mahasiswa, itu cenderung kepada rivalitas kita di luar, gitu kan? Karena paspor ini kan menjaga nama baik fakultas, menjaga nama baik FISIP, menjaga nama baik khususnya jurusan kita masing-masing dan nama paspor itu sendiri gitu. Nah, paspor ini memiliki kecenderungan tidak menyukai yang namanya organ ekstra. Tapi dalam tanda kutip, boleh-boleh saja gitu. Ada anak paspor atau ada kader paspor itu mengikuti organ ekstra. Tapi jangan sampai yang namanya kepentingan di luar ini dibawa masuk ke dalam kepentingan kampus, itu saja. Jadi mungkin rivalitas, balik lagi ke rivalitas kita gitu. Banyak mahasiswa yang mengikuti organ ekstra, dan para alumni dari paspor, para alumni dari organ ekstra ini ya mendoktrinisasi gitu. Bahasa paspor ya menyukai yang organ ekstra. Padahal kita ini sebagai anak paspor hanya tidak menyukai sistemnya saja seperti itu. Jadi ya rivalitas itu dikeluarkan oleh opini ya tidak terasanya paspor dalam kemenangan di kalangan mahasiswa seperti itu. Oke, jadi buat kesimpulan ini, harapan Kang Ical sendiri sebagai kader paspor, sebagai mahasiswa FISIP, Unpas tentunya apa sih harapan kedepannya buat FISIP dan apa yang akan dilakukan paspor untuk FISIP ini? Harapan saya, kebetulan saya sekarang mungkin mendekati agenda saya lulus di FISIP ini ya gitu. Harapan saya satu sama paspor, tolong jaga kekeluargaan, tolong visi misi paspor itu tolong aplikasikan di dalam FISIP ini gitu. Terutama untuk pembangunan infrastruktur, mempertahankan akademisi gitu kan, dan menjaga yang namanya kondusivitas di FISIP ini. Karena kita sebagai mahasiswa dipandang lebih elegan gitu, di tataran perguruan tinggi gitu, di tataran pendidikan itu. Yang namanya mahasiswa kan ini harus bisa merubah, harus bersikap lebih dewasa. Nah, gimana caranya gitu? Anak-anak regenerasi ini juga sama seperti yang ingin dikemukakan oleh saya gitu. Termasuk itu gitu. Ya kita harus bersikap seperti mahasiswa yang mana mahasiswa ini benar-benar mahasiswa. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Kang Ical buat waktunya. Oke, kita kan punya kesimpulan kalau tetap aja gitu ya, mau gimana pun apapun partainya semua punya potensi yang sama, cuman dia mau nggak berusaha untuk bisa menjadi seorang yang berbeda gitu di dalam kampus itu. Dan terima kasih kembali